Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas izinnya dan rahmatnya kita masih bisa bangun subuh dalam kondisi sehat dan bisa beribadah dengan baik yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita masih berkisar tentang surga, dan dalam pembahasan surga kita sampai di perhiasan para penghuni surga. Namun kemarin saya sore isi tenur Assalamualaikum, ada bapak-bapak bertanya, Mas, jawaban kamu melaku kayak jawaban apa? Surga bisa saya naik orang. Padahal materi pulau betul surga itu materinya tentang takwa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita bahas di sini, tapi tidak salah kalau kita ulangi, karena yang namanya ilmu afatul ilmi amnisyan, rencananya ilmu itu lupa. Makanya kalau isi pembahasannya kelingan dalilnya ini bukan kelingan munine itu paling menyedihkan. Disebutkan tentang surga, kalau surga itu sudah ada. Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu, dan bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kalimat akhirnya uiddat lil muttaqin. Uiddat itu artinya yang telah disiapkan. Nah, karena telah disiapkan berarti barangnya sampun wonten. Berarti dengan punya teman nopo putra lah di Jakarta nopo Mundi, Pak, apa enggak? Insyaallah bijing mudik. Wah, ikut kabar ngoten pun cepat-cepat. Pas tekan dompet orang teko-teko. Sido to konfirmasi. Soalnya wis dicepake. Cepake napa Pak? Wis dibeleke pitik, dicepake kamare, dicepake niki. Maka surga niku sudah tersedia, tinggal menunggu jenengan. Di sini diminta untuk bersegera, dan surga disediakan untuk uiddat lil muttaqin. Nanti dalam ayat yang lain uiddat lil muhsinin. Muttaqin itu orang yang bertakwa. Nah, temanya kemarin saya sampaikan tentang itu, yaitu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Cahaya Allah itu napa? Ilmu. Ilmu niku napa? Nabi meninggalkan dua perkara, Quran kali sunnah. Ya intinya ilmu niku Quran sunnah. Didapat di mana? Di majelis ilmu. Majelis ilmu yang mana? Yang terbaik yaitu di rumah, di antara rumah-rumah Allah, masjid. Nah, ala nurim minallah yarju sawab Allah. Ketika jenengan menjalankan ketaatan itu, jenengan berharap ada balasan dari sisi Allah. Balasannya apa? Di swarga. Kemudian termasuk rangkaian dalam takwa, yaitu antar teruka maksiat Allah. Nah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, yang di situ ala nurim minallah lagi, berdasarkan cahaya dari Allah, ilmu lagi, dan kemudian takhafu iqab Allah, engkau takut akan adab atau iqab atau balasan dari Allah, yaitu apa? Neraka. Nah, itu takwa. Nah, nur di sini ya bisa kita pahami kayaknya tadi. Misal kita punya motor atau punya mobil, tapi kita tidak belajar rambu-rambu lalu lintas yang benar, akhirnya melanggar. Dan biaya itu mungkin kertasnya selama ini jalan itu garisnya itu putus-putus. Nah, lewatlah dia Ngawi mereka. Nah, sebagaimana kebiasaannya,
dalan itu putus-putus garis tengah ini kok dan mereka yang tadi melanggar polisi ini pun nginde dan mereka kerap biar atau nginde nanti melewati marka garis lurus itu sak nyuk wonten mawon nek nganti konangan doyak dengan berbagai macam alasan lah pokoknya. Padahal jadi yang kesenggol sini nyuk, buatan sing bener-bener keluar jalur itu doyak terus dicekel seperti itu yang terjadi setelahnya dengan insyaallah bisa menebak. Nah itu menunjukkan ya kadang ada yang tertangkap terus tengok itu kan garisnya lurus nggak boleh melanggar. Orangnya bilang wah saya tidak tahu. Sehingga di dunia pun kita harus belajar untuk bisa mentaati peraturan, apalagi tidak belajar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kehormatan ini. Ketika kita hidup di dunia dengan semua dinamikanya, maka Allah menurunkan Quran, kemudian Nabi SAW menyampaikan hadis. Disitulah ilmunya. Dan ilmu itu ketika dengan pahaminya, dengan dapati, maka itu yang akan menjadikannya dengan haqqatuqati, orang bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Makanya setiap Jumat itu kita disuruh mendengarkan khutbah Jumat. Itu hakikatnya itu majelis ilmu kita yang paling wajib. Sampai saking wajibnya itu begitu dengan melebet terus khotibnya naik mimbar, maka sejak khotib itu naik mimbar mengucapkan salam, maka itu sudah terhitung sebuah proses ibadah sholat Jumat dari mulai khotib sampai selesai. Sehingga semua bentuk gerakan di saat khotib naik mimbar, gerakan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan khutbahnya si khotib itu bisa membatalkan pahala seorang jamaah. Dan saya misal ya disitu dikatakan man la'ibal haso, sapa wong sing dolanan pasir. Dulu kan gak pakai karpet, kan pasir. Dolanan pasir ini pripun? Mungkin pasirnya di dolanan disawur-sawur ngoten atau digambar-gambar. Nabi mengatakan la Jum'atalah, dia akan dapat pahala Jum'atan. Dan nek karpet ini misal karpetnya tebel itu digambar. Orang mau khutbah ning dolanan karpet, itu yo boten hansal pahala Jum'atan. Sama kayak mulai hadis yang menyatakan atau mengatakan man qala li sahibihi uskut. Siapa yang ngomong kepada orang sebelahnya, misal sebelah ramai, menengok mas, ada bahasa menengok mas, la Jum'atan, dia enggak dapat pahala Jum'atan. Jadi mendengarkan khutbah Jumat itu pun sebuah rangkaian ibadah. Ya kayak dengan sholat itu loh. Sholat sebelah ramai, itu sholatnya pun batal ya. Maka mendengarkan khutbah Jumat itu kita tidak boleh, bahkan kita tidak boleh mengingatkan orang ramai. Nah sehingga dia sedang OTP. Makanya kalau ini pulau khutbah dan PT 3 pilarnya, ini pulau pun khutbah itu pirang menit masih menit-menit awal. Wah bukan pojok itu jual obat. Dan pulau sidir tidak. Jadi ini majelis ilmu yang paling wajib. Karena paling wajib maka kita wajib mendengarkan, tidak boleh ramai sendiri, malah jagongan dewi, tetap jagongan. Sampai akhirnya baru paham melipir tengah. Terus mulai sidir nganti rampung pokoknya kapok. Ya biar paham Pak. Kadang yang mulai seneng dolanan game online itu, lu Jumatan mojok dolanan game online waktu gini parah banget. Ini gue kalau sidir baru sadar itu kalau ditaruh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya tugas mengingatkan itu khotib ini. Nah termasuk ngapunten kadang pas Jumatan itu saya kan Jumat berkah gitu. Nah dicepatkanlah makanan ini roti. Kalau dicepatkan 10 maksudnya dulu. Nah niatnya baik. Saya tidak mengingkari niatnya, insya Allah baik. Ini kadang itu tidak menghasilkan pendidikan yang baik untuk buat anak-anak kecil. Terus pun dicepake itu imamilah di salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebutan. Akhirnya bukan mendidik untuk mendahulukan orang lain atau bersabar, malah
musik royokan. Artinya nek demikian kan ngoten niku saene niku dilebok di lemari riyen apa dideleki riyen dikunci. Nah, mungkin nek mun rampung ning salat komplit tak dikire sak ini benar tapi ditok. Enten ngoten niku ten gilingan niku enten. Terus tak mire niku nek enten sing ngeteri sekolah ngoten niku dijaga kerja imam. Jadi imamnya untuk sedih. Lalu mungkin nek pun rampung itu dah nilai-nilai selingan-seling rakyat ngarong. Nah, mungkin nek pun nanu mengambil betul dia. Itu pendidikan yang jelek ya, kalau malah karya rebutan. Nah, tentang rugi ini gue enten Pak, dibarengi etalase, tak cilik-cilik rebutan nanti kotornya etalase pecah. Lobian. Makanya dia monggo dipegali kebaikan harus tetap utuh kebaikan dari awal sampai akhir. Jangan sampai awalnya baik, hasilnya pendidikan yang jelek itu kurang baik. Nah, ini pun nek surga, nek neraka pripun? Neraka sami sudah tersedia di Quran surat Al-Imran 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kudune kowe kabeh wedi karo neraka sing wis dicepaki dienggo wong kafir. Jadi uiddat niku sudah ada. Kemudian Nabi Muhammad dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inni ra'aitul jannah wa kana walad min unqudin minha." Sesungguhnya aku melihat surga dan aku hendak mengambil setangkai anggur darinya. Walau akhadtuhu, kalau kiranya anggur itu tak ambil, la akal tum minhu ma bagiyatid dunia, maka nek tak ambil tak kasihkan buat kalian, maka kalian kalau memakannya maka kalian akan terus merasa kenyang sampai di dunia ini selama masih ada. Jadi mboten bakalan luwih-luwih. Wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka, falam ara kal yauman doron qatun afdoa, dan aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan darinya. Jadi memang Nabi itu pernah diperlihatkan, ditampakkan, atau dengan ini jelasnya tadi tambah mayar jenengan sing dari nanti tekan Cina, tembok besar Cina ini buatan kedah mereka tinggal boleh itu di YouTube. Oh, bentuknya kok yang ngono kan ngoten. Atau jenengan yang belum pernah ke mana, misal ke Afrika, tidak harus ke sana, lihat di YouTube misal. Oh, kok yang ngono. Nah, maka Nabi pun juga walaupun Nabi belum masuk dalam artian belum menjadi penghuni surga, tapi Nabi dinampakkan tentang surga dengan penampakan yang nyata-nyata terlihat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti para ulama menuliskan dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatani la nayani abada. Surga dan neraka itu telah diciptakan dan tidak akan pernah binasa selamanya. Jadi terus dengan akan di situ. Dan banyak ulama-ulama akidah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dalam usul sunnahnya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah juga mengatakan kalimat yang serupa. Nah, pertanyaan berikutnya dari bapaknya itu Pak Setiono ya, Setianto. Nah, terus surga ini ngendi Mas? Surga itu tentu di Mas. Nah, pernah kita bahas di sini. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya yang namanya surga itu ada di Sidratul Muntaha wa indaha Jannatul Ma'wa. Jadi langit 1 2 3 4 5 6 7, di atasnya ada Baitul Makmur, di atasnya ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ini ngomongnya pas Isra Mi'raj. Sidratul Muntaha itu sidroh yang muntaha. Nah, sidroh itu tanaman bidara yang sangat besar sekali, di mana Jibril dan Nabi Muhammad naik sampai ke situ, di Mi'rajkan sampai ke situ. Nah,
kemudian di situ Jibril yang sangat besar nampak kecil, berarti tanamannya gede biarkan. Kemudian daunnya itu seperti telinga gajah, bukan soal ukurannya tapi bentuknya gede-gede. Nah kemudian daun ini warna-warni dan warnanya itu tidak pernah kita lihat di muka bumi. Artinya, kita tahunya hijau kan ini mungkin mereka nggak hijau yang lain, tapi ini hijau. Lingkaran ini bukan mesti hijau. Kan hijau ini ada hijau pupus, toska, macam-macam gitu. Nah, kemudian wa indaha jannatul ma'wa, di sebelahnya lah itu ada surga. Surga al-jannah al-ma'wa, surga yang al-ma'wa ini sudah disediakan untuk kita bertempat tinggal. Ma'wa itu tempat tinggal. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, inilah surga. Dan kemudian yang paling tengah, paling tinggi itu namanya Firdaus, yang sudah selalu mengatakan idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah tentang surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena dia yang paling tengah, yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, dan paling tengah. Di surga itu tersebar kayak bintang-bintang. Ada teman-teman yang kita udah bahas nih, kayak bintang-bintang, tapi bukan bintang-bintang. Nah, Jannatul Firdaus itu di tengah dan yang paling atas. Wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya arsy Allah ar-Rahman. Wa minhu tufajjarul anharul jannah, dan dari Firdaus ini mengalir sungai-sungai ke surga-surga yang di bawahnya. Makanya kalau diurut dia dari langit ke-7, kemudian Baitul Ma'mur, kemudian Sidratul Muntaha, sebelahnya Jannatul Ma'wa, di atasnya kursi Allah, di atasnya ada air yang sangat luas, di atas itu ada arsy Allah, di atas itu semua, tidak butuh di bawahnya, dan yang di bawahnya itu tidak lebih besar daripada yang di atasnya. Jadi belajar akidah yang benar itu enak, clear Pak. Tapi nggak paham itu akhirnya berarti Allah buat tegak-tegak kono, berarti sing dilenggai kalau sing itu ya gede, sing lenggai berarti Allah nggak lebih gede dari arasnya. Nah, sing ngendikan ngoten sinten kan buat ngendikan ngoten. Tapi lucunya orang-orang itu nggak ditanya, nggak Allah di mana, jawab dia di mana-mana. Nah di mana ya di mana? Justru ngendi-ngendi. Nah maksudnya, yo iso ning kene iso ning kono. Lah berarti malah bodoh ning bumi tambah cilik meneh. Para meneh nanti ada yang mengatakan Allah itu di hatiku tambah cilik meneh. Artinya ketika kita letakkan di sana dengan semua kebesaran dan keagungannya, tidak kita kaitkan dengan arasnya, niku dilokke nek Allah mbok gawe cilik dengan mbok letakkan di atas sebuah makhluk yang namanya aras. Padahal saya tidak ngomong itu. Yang saya sampaikan adalah Allah di atas itu semua dan tidak butuh di bawahnya, dan di bawahnya niku hakul yakin lebih kecil daripada Allah. Niku clear akidahnya seperti itu. Tapi ditolak karena yang mengkaitkan Allah dengan tempat seolah-olah itu membuat Allah lebih kecil. Tapi orang itu tidak ditanya, dan menurutmu nih di mana-mana, dan di mana-mana ini gimana? Yo iso ning kono iso ning kene, berarti tambah cilik kok lagi dulu. Padahal dunia dan langit itu nek dibandingkan dengan kursi kayak cincin di tengah padang pasir. Nah, dan langit dan bumi termasuk dunia ini itu cincinnya, kursi Allah itu padang pasir. Lah kursi Allah dibandingkan dengan arasnya kayak cincin di tengah padang pasir. Yang jadi cincinnya adalah kursi Allah, yang jadi padang pasirnya adalah arasnya. Berarti tak mau gede lagi. Dan Allah di atas itu semua dengan kemaha agung dan kemaha besarannya. Ini ku akidah clear. Tapi kalau yang tadi itu masalah aneh. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, surga sudah ada dan ada di atas sana. Nah, pertanyaan berikutnya yang saya sampaikan, nek surga ning kono lan terus neraka ning endi? Nah, ini untuk benten Pak. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya tentang neraka di mana, maka ada sebuah
ayat yang berbunyi kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang pendosa. Pendosa itu ya orang kafir, orang musyrik, orang munafik gitu, atau ahli maksiat, orang-orang fajir. Maka kitabnya diletakkan di sijjin. Nah, sebagian ulama berpendapat sijjin itu kan kerannya bumi jero banget. Nah, nanti ada yang berpendapat bahwasanya neraka itu adalah bumi yang paling dalam. Cuman pendapat-pendapat itu tadi tidak didukung oleh dalil. Nah, kitab orang berdosa itu dalam sijjin benar. Tapi kalau kemudian pernyataan neraka itu di dalam bumi, nah itu yang belum benar. Nah, lalu neraka di mana? Sejauh yang saya tahu atau saya cari belum ketemu neraka niku ten pundi, tapi barangnya pun enten. Makanya ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Jin, alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibi ahada. Allah mengetahui yang gaib dan tidak menampakkan yang gaib itu kepada siapapun illa man yatadhu min rasulih, kecuali kepada rasul yang diridhoi. Jadi dalam konteks neraka itu diletakkan di mana sekarang saya secara pribadi tidak tahu. Cuman nanti dalam hadis tentang syafaat, ketika manusia itu sudah dibangkitkan semuanya, dikumpulkan, lalu kemudian Allah ciptakan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Sing nyembah salib ya salibnya digawe, sing nyembah patungnya didamel-demel, sing nyembah setan demit itu didadekke. Termasuk sing nyembah sing ra enek jane digawe-gawe itu digawekke. Semuanya. Lalu Allah perintahkan kepada para nabi sing biyen mbok sembah. Dan mereka tidak bisa selak, tetap mau nggak mau ya harus mendatangi. Jadi kaki itu akan dipaksa untuk melangkah. Nah, begitu mereka sudah datang ke situ, tersisalah di sini itu orang-orang yang muslim, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kemunafikan dan tidak berbuat kekufuran. Jadi orang-orang iman tok dan sebagian kecil ahli kitab. Nah, ini kira semua dari hadis yang panjang. Nah, lalu begitu sudah selesai, maka didatangkanlah neraka. Nah, ini neraka ini putih mudah-mudah. Nanti itu bahasanya didatangkan neraka. Jadi mungkin bisa juga benar pendapat orang yang mengatakan neraka itu inti bumi, karena pada waktu itu bumi itu yang gunung-gunung itu pun diratake, sing joglangan-joglangan yang pun diuluk jadi rata kabeh. Terus padang yang luas yang rata, kemudian sing munggul, kemudian sing jeblok. Nah, didatangkanlah neraka. Lalu orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini ditanya setunggal, kowe biyen nyembah sapa? Perwakilannya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi ditanya, kowe nyembah sapa? Dia menjawab, saya atau kami menyembah Uzair anak Allah. Dijawab sama Allah, dusta. Allah tuh tidak punya sohibah, tidak punya istri, walau walad dan tidak punya anak. Nah, terus pertanyaan berikutnya, wes saya dari misalkan ini jaluk ngopo ditangkati pun salah ditangkati jaluk piye. Nah, mereka menjawab saya minta minum karena haus dan kuburan boten enten suguhan dan padang pasar yang boten enten es teh dulu ngantri hisab-hisab yang boten enten unjukan delalah ajeng ten kelogone para nabi diusir sisan karena berkhianat dari ajarannya, dan mengikuti para nabi mengajarkan tauhid, mereka malah berbuat kesyirikan, kekufuran. Nah, akhirnya haus sekali. Maka yang terjadi begitu kemudian ditanya itu dijawab oleh Allah, kayu nenek banyu terus neraka ini kan panas. Kemudian saking panas maka hawa ten dhuwure obah namine Fatang Pordana. Kelo banyu. Akhirnya mereka mendatangi itu sampai di pinggir neraka terus ngucap banyu niku saking kelai. Ya iku nek kelak banget itu kan kaya pikirannya itu pun rada ngebleng. Bablas plung. Itulah nasib orang kafir sama orang musyrik. Masuk neraka enggak pakai sirat.
Nah, begitu sudah selesai urusan mereka, mau kafir dan muslim itu, baru sirat ditegakkan, belum ditegakkanlah itu jembatan itu. Nah, ini wow yang beriman baik yang ahli maksiat kan tahu orang beriman ini sok mendem barang kan itu diparahnya giliran mugal. Kemudian ada yang cepat kayak kedipan mata, ada yang kayak kilat kecelat, ada yang kayak angin bus, ada yang kemudian kayak kuda, ada yang pelan lari jalan, bahkan ada yang nyesot. Nah, maka orang munafik sampai tengah selamat terus kecemplung dia menjadi golongan yang ketiga yang kekal di neraka. Nah, orang beriman yang iman jane tapi nggih sok-sok maksiat, sok mendem, sok zina, sok main ning boten tobat, boten leren, bahkan mungkin pas kepleke kartu bluk mati ngeten. Napa pas negak cium mati. Kan lali tobat itu. Yo kecemplung cemplunglah 4 orang kafir, musyrik, munafik sama orang fajir. Nah, begitu sudah kecemplung di situ, terus sisanya sudah selamat, maka orang-orang yang sholih, wabil khusus Nabi Muhammad duluan itu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Maka orang-orang fajirnya ini yang muslim tapi bermaksiat ini yang diselamatkan, diurutkan dari yang imannya segede koin, kemudian sudah selesai urutan kedua yang setengah koin itu sudah selesai, yang segede darah dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis itu nggih rokok itu enten. Nah, cuman di mana? Tidak tahu. Apakah benar itu di bumi itu neraka? Ya Allah alam juga tidak bisa dipastikan karena tidak ada dalilnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah surga dan neraka sudah ada penghuninya sebelum kiamat? Karena kita tahunya kan meninggal terus kiamat, dibangkitkan, hisab, mizan, telogo, sirat, surga, neraka gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada penghuninya sekarang? Karena Nabi beberapa kali menceritakan, aku melihat atau dilihatkan orang yang di neraka atau di surga seperti ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ittolak tu fil jannati faraitu aksar ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan neraka surga dan ternyata isinya kebanyakan orang miskin. Wa tolak tu finnar faraitu aksar ahliha an-nisa. Aku yang diperlihatkan neraka, ternyata di sini kayak wong wadon. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang melihat Nabi? Imam An-Nawawi mengatakan, hadhihi ru'yatun haqiqatun arahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala sabil tahdiri wal ibrah. Yang dilihat oleh Nabi ini penglihatan hakiki yang Allah memperlihatkan kepada Nabi. Seterusnya, Allah itu mampu atau bisa menampakkan sesuatu yang akan terjadi nanti, tapi dinampakkan sekarang. Misal yang mati dari kedadosan, ini Nabi sudah dikabarkan dalam mimpi bisa atau dalam wahyu bisa tentang kiamat kok ini. Nah, makanya Nabi kalau bercerita tentang kiamat, tentang Dajjal, tentang Isa al-Masih itu komplit, tentang cirinya. Isa al-Masih ini rambut ini tawas koyo nek banyu nek netes koyo mutiara. Nah, itu dijelaskan detail. Jadi begitu ditampakkan secara komplit, kemudian dilafazkan kepada umat dengan lisan. Nah, padahal beliau belum pernah ketemu dengan Isa al-Masih dalam kondisi turun dari langit, tapi dijelaskan. Maka itu kayak tadi yang saya bilang, jenengan nggak pernah kemana tempat itu, tapi jenengan bisa melihat di televisi misal atau di internet atau mungkin di YouTube tadi dengan komplit. Dan ketika manusia bisa seperti itu, Allah
lebih jauh, lebih bisa daripada kita. Dan penglihatan yang dilihat Nabi itu sesuatu yang nanti terjadi, tapi ditarik mundur saat ini. Nah, kata Imam An-Nawawi ini adalah ala sabil tahdir wal ibro, agar manusia itu mendapatkan peringatan dan pelajaran. Nah, cara mahasiswa itu aja ujian dan lulus dikasih isi-isi. Nah, dikasih bocoran. Iki lho ujianku sesuk bocoran iki. Nek mahasiswane cerdas, dia akan kerjakan kebocoran ini kurian sampai sinau liyane. Tapi nek mboten cerdas, garap aneh-aneh, pas dongi malah ra metu, sing metu malah mboten digarap. Maka dia sudah dibocorkan oleh Nabi SAW keadaan surga gini, neraka gini, isinya si ini, isinya si itu, sing ning kono ku wonge kaya ngene. Nah, maka kalau kita cerdas, ya kita akan memahami kalau di situ ada pelajaran. Sehingga yang dilihat Nabi SAW itu ya, adalah penampakan yang akan datang, yang dilihat sekarang sebagai pelajaran panjenengan. Terus tidak usah bingung. Tapi bapak yang nanya itu terus bingung. Karena pas saya ditanya itu, terus saya nyarinya tinggal dengan diksi pun ada tanglet gitu. Soalnya kalau terus ragu, malah ya pun ada tanglet dengan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, film menikah yang saya sampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Setiarso, Pak Setiarso tentang surga dan neraka apakah sudah ada, dan kalau sudah ada apakah sudah ada penghuninya, kalau belum siapa yang dilihat Nabi SAW dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nanya Pak Joko, boten. Nah, siap. Pak Guru, mau nanya enggak? Jangan. Nggih, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi perkataan yang saya sampaikan, mohon saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.